memalukan bahwa ada persekusi yang terjadi di tengah-tengah kota Jakarta. Nah, setelah itu kita melakukan lagi, kita dialog, ada yang bicara satu peserta, karena yang lain dialog, tahu-tahu datang lagi instruksi. Dia tahu Bapak masih lanjut diskusi, minta dihentikan. Jadi bayangkan yang terjadi adalah seakan-akan kami terpenjara dan diatur oleh mereka. Dan yang menyampaikan itu pesannya adalah tidak ada sama sekali kata-kata yang membela kita bahwa mereka sah berdiskusi. Yang harus berhenti itu adalah kami. Kita yang harus berhenti. Setelah itu kita berhenti. Nah, dia bilang Bapak cuma dikasih waktu sampai jam sekian Bapak bubar. Nah, kita katakan sebentar. Kita ini menyewa tempat sampai jam 2. Nah, mereka enggak bisa terima. Bapak harus bubar. Jadi bayangkan kita tuh kayak sandrap karena kunci di pintu dikunci dan Pak Din Samsudin mau keluar pun kita nyari kuncinya enggak tahu di mana. Pintu untuk keluar. Nah, kasih tahu bahwa kami mau makan. Oke, dia setuju kalau Bapak mau makan. Dipercepatlah datang makan jam 11. Harusnya jam 12:30 baru datang makan. Kita sementara makan, Pak, mereka minta Bapak hanya dikasih waktu, Bapak-bapak dan Ibu hanya dikasih waktu makan 10 menit. Bayangkan itu ratusan toko-toko di dalam dikasih waktu oleh preman pakai kuncir itu dari luar lewat petugas, Bapak hanya dikasih waktu 10 menit untuk makan. Setelah itu AC mati. AC mati, marah. Kita, kenapa mati? Alasan hotelnya koslet. Padahal enggak juga. Nah, jadi setelah itu kita ini dia bilang dia harus masuk menyaksikan Bapak makan. Mau merekam ke kita makan. Ini ada apa nih? Kok seperti ini dunia ini? Nah, terus enggak bisa kita kalau gitu bapak-bapak di foto aja kirim ke dia. Jadi maksud saya begini. Di hari itu 28 September 2024 di kota Jakarta terjadi bahwa ada kelompok preman yang bisa memerintahkan petugas untuk menekan orang yang tidak melanggar apa-apa dan kumpulan orang-orang bukan orang-orang biasa saja dan aparat tunduk untuk melakukan itu. Itu menurut saya. Yang berita ini tadi makan 10 menit. Itu petugas atau petugas. Nah, ada video itu kan dengan yang duduk yang marah-marah, ya kan? Nah, itu kan orang menduga video itu sebelum kejadian. Saya paham itu, saya yakin setelah kejadian. Kenapa? Karena saya masuk dari depan itu mereka jadi sepertinya setelah keluar dari pintu belakang itu masuk lagi dari pintu depan. Sehingga itu di lobi itu Pak, yang ada polisi yang menyatakan sabar ya, kita fasilitasi, kita butuh waktu 10 menit. Jadi itu kejadian saya punya keyakinan itu setelah udah keluar loh Pak. Artinya itu berarti masuk lagi dong yang perusuh itu dari depan. Jadi perlu ditelusuri sebenarnya yang mengizinkan mereka masuk, supaya publik paham, pintu belakang ke pintu depan tuh muter jalan loh Pak. Dari hotel tuh muter jalan ke depan. Dan tidak mungkin yang duduk di kursi itu masuk dari pintu belakang lagi. Karena pintu belakang udah dikunci. Berarti pasti masuk pintu depan. Jadi menurut saya kalau polisi mau menyelidiki, siapa yang mengizinkan preman ini masuk lagi dari pintu depan. Nah, yang Bapak lihat ada video yang karena ada marah-marah terhadap, kan ada yang bela, ada ormas yang bela. Itu marah-marah, itu kejadiannya setelah juga loh. Artinya fakta bahwa mereka masuk lagi lewat pintu depan itu terjadi. Karena dua kejadian itu adalah pasti sebelum mereka, setelah mereka masuk dari pintu belakang, setelah mereka mau berabri ruangan. Artinya ada izin, kan setahu saya
tidak boleh dong mereka masuk ke dalam karena dia sudah merusak, dia sudah masa masih diizinkan masuk dan duduk-duduk di dalam dan menekan agar si perusuh ini menekan polisi agar mengikuti keinginan dia. Keinginannya kan dua. Dia mau menekan hotel dan dia menekan kita yang di dalam agar makan cuma 10 menit, agar dia bubar semua. Nah, dan itu diikuti oleh petugas. Nah, jadi maksud saya ini harus ditelusuri betul. Kan yang kita mau tahu ini sebenarnya saya tidak terlalu tertarik yang pakai kuncir itu ditangkap apa segala karena ini hanya petugas. Petugas itu siapa aja menugaskan dia lakukan itu. Gitu. Yang perlu diketahui ini siapa yang mengorder ini. Dan menurut saya yakin ya terima kasih ke polisi sudah mulai menyidik. Ini siapa yang mengorder sehingga kita lihat Pak Bang Karni di awal-awal kami gitu. Jadi supaya publik paham, kami sedang makan, tahu-tahu teman kami datang bawa rekaman dari luar menunjukkan betapa akrabnya mereka di luar. Jadi belum beredar itu kita dapat akrabnya mereka di luar. Pegangan tangan, ciuman, sukses, itu bikin kami di dalam loh. Kami kok kayak begini gitu loh. Maksud saya kok terjadi kayak begini. Jadi emosi kami menjadi naik. Nah, jadi maksud saya begini. Ini kenapa bisa terjadi? Tidak ada teguran sama sekali secara resmi dari polisi untuk membubarkan kami. Tapi yang diminta membubarkan kami adalah preman. Nah, ini kan sangat aneh kejadiannya, Artinya menurut saya, dugaan saya ini ada yang order dari luar yang petugas di lapangan tidak kuat menolak order itu. Nah, sehingga dia seakan-akan saat itu tunduk kepada keinginan perusuh.